Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari yang kemarin ya, dari perbaikan dari mesin Panther dari Surabaya yang ambrol di jalan. Ini kalau kemarin kita cuma menggambarkan belum secara rinci, sekarang ini akan kita rinci-rinci yang benar-benar rusak itu apanya saja, terus biayanya itu sampai berapa. Mari kita total. Ini kita mulai pemeriksaan dari asreknya. Setelah terlepas, ini ternyata asreknya ini tidak ada masalah ya. Jadi asreknya itu masih halus. Tapi ini besok akan tetap kita bawa ke bengkel bubut untuk diperiksa ke sentranya terhadap blok yang akan dipasang. Jadi kita tidak lagi memakai blok ini, tetapi memakai blok aslinya yang tertera nomor ASI yang sesuai dengan di STNK. Karena ternyata blok yang keadaan rusak ini bukan blok dari mobil ini aslinya. Jadi kita akan menggambarkan satu-satu kalau biayanya ini kisaran berapa. Tapi ini nanti biayanya akan dicarikan sendiri oleh pemiliknya beserta spare partnya. Jadi kita hanya terima raket saja. Jadi ini yang kita mulai dari noken as dulu ya, noken as dulu. Ini noken asnya putus 3 bagian. 1, 2, 3, 4. Oh, malah 4 bagian ini. Putus noken as 4 bagian. Noken as ini harganya 1.200.000. 1.200.000. Terus tapetnya ini rusak 1 dari 8 ini, yang 1 putus ini harganya sekitar 100.000. Baut jet oli sudah rusak, ini harganya 350.000. Terus jet oli rontok ini kesemuanya ini rusak ini harganya 650.000. Terus ini temlar atau rocker arm putus 1, ini harganya juga kisaran 100 sampai 150.000. Terus linernya rusak 1, yang 3 ini masih bisa dipakai, tapi besok kelihatannya ini masih akan mau dibawakan diganti semua oleh pemiliknya. Boring ini kalau ori harganya sekitar 3.500.000. Ini kondisi gigi timeng ini tidak rusak, semuanya baik-baik saja. Botolannya ini tapetnya yang 7 bagus, bisa dipakai lagi. Pompa oli bagus, tidak ada masalah. Ini metal-metalnya ternyata juga masih bagus semua, tapi lebih baik diganti baru semua karena nanti kita center blok ke bengkel bubut. Jadi kita memakai blok ini ya, blok aslinya ini besok dibawa ke bengkel bubut untuk diluruskan, disenterkan bersama dengan asreknya supaya benar-benar lurus. Karena resikonya kalau tidak lurus ganti asrek dan blok itu, kalau saya emang selalu saya bawa ke bengkel bubut supaya dikontrol sekalian kelurusannya. Karena resiko kalau nggak lurus nanti bisa patah asrek itu. Terus silsilnya tentu saja kita tetap ganti ya, silsilnya ganti. Karena kalau sudah dilepas seperti ini, dan ini juga bukan sil originalnya, diganti yang original yang pakai plat itu lebih yakin dan lebih mantap. Jadi besok itu kita bawa blok ke bengkel bubut sama bawa askrep ke bengkel bubut. Dan besok selain kita menyanterkan ini dinding silindernya juga akan kita kontrol dan poles sekalian supaya benar-benar yakin bulat, karena kita tidak tahu riwayatnya blok ini bagaimana sebelumnya. Karena kita tahunya blok ini blok datang cuma blok saja tanpa aksesoris lainnya, jadi kita nggak tahu riwayatnya. Daripada ragu-ragu, mending ini dikontrol poles sekalian supaya ketika dipasang liner itu benar-benar silinder 100%. Terus tadi itu kita menggambarkan rancangan anggaran ya. Jadi ini ya juga bisa naik bisa turun karena ini hanyalah perkiraan yang mendekati. Jadi tidak pasti karena harga barang juga naik dan kadang juga naik. Kalau noken as harganya 1.200.000, tapet 100 ribuan, baut jet oli itu sekitar 350. Jet oli yang tadi yang kita tunjukkan tadi sudah hancur tadi, harganya 675. Terus seher ini sekitar 1.250.000. Terus ring seker sekitar 950. Liner itu 3.500.000.
Terus pas nirkop sekitar 255, metal jalan 185-an, metal duduk 250-an. Terus ini ongkos bengkel bubut sekitar 400-an ya, oli 360, sealer 32, seal belakang, rocker arm sekitar 100 atau 150.000. Ternyata setelah kita total itu totalnya itu sekitar 8.697 kalau linernya kita ganti satu. Nah, kalau linernya itu kita ganti semua, otomatis itu akan nambah sekitar 3.500.000. Berarti totalnya dari hampir 9 juta ke tambah 3 juta, berarti kan sekitar 12 juta lebih lah pokoknya. Totalnya seperti itu. Jadi ini cuma perkiraan saja, anggaran awal ya. Nanti bisa naik biasanya, tapi naiknya nggak seberapa. Kalau biasanya sudah dirancang seperti ini, mungkin naiknya itu hanya apabila ada penggantian selang, ada penggantian yang kecil-kecil itu, jadi nggak terlalu melebar lah. Pokoknya biayanya kalau diirit ya ini sekitar 8,7 juta, kalau full ya sekitar 12 sampai 13 juta. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini emang suatu musibah yang menyebabkan mobil ini hancur seperti ini. Tapi untung saja bloknya tidak kena ya. Kalau bloknya hancur sekalian ya nggak mau dikatal, harus beli blok lagi. Ini untungnya yang nomor aslinya ini bloknya masih nggak apa-apa ya, karena disimpan. Oke teman-teman, jadi ini anggaran perbaikan ini. Kalau mode irit itu sekitar 8,7 juta. Kalau mode yang standar itu emang bisa berkisar sampai 13 juta. Nah, ini tentu saja semua kita akan tergantung pada pemiliknya, mobil ini mau dibikin seperti apa. Apakah mau dibikin istimewa atau apa adanya. Tapi ya saya rasa ini akan dibikin sebaik mungkin ya. Jadi ini nanti urusan spare part sudah akan ditanggung dan dipikir oleh pemiliknya sendiri, sedangkan kita akan merakirnya saja supaya lebih cepat dan lebih aman. Kita tidak perlu belanja-belanja, mungkin hanya belanja yang kecil-kecil saja. Kalau urusan spare part sekitar noken as, rocker arm, shaker itu dan linernya semua ini akan dicarikan sendiri oleh pemiliknya. Tapi kita mintanya yang ori-ori ya. Kalau yang nggak ori, kita juga tidak akan menjamin hasilnya, karena untuk part yang seperti liner, shaker, ring shaker itu harus memang ori. Noken as juga seperti itu. Noken as itu harus wajib yang asli, jangan pakai yang murahan, karena kadang yang nggak asli noken as itu biasanya permasalahannya itu pada timingnya. Itu timingnya itu tidak sama persis dengan orisinilnya. Dulu saya pernah mengalami penggantian noken as itu tidak asli pada saat itu pada mobil bensin Zebra. Nah, dengan dipasang noken as yang tidak ori itu akhirnya timingnya kacau, yang nggak sama durasi buka tutupnya dan timingnya itu tidak sama persis dengan aslinya, sehingga dia tidak mau langsam karena durasi buka tutupnya tidak sama, in-act-nya itu tidak sama dengan aslinya, sehingga ketika stasioner dia pincang-pincang tidak ada tenaganya, baru pada RPM tinggi dia baru bisa ada tenaganya. Ternyata pada kondisi stasioner dia tidak bisa menghisap udara dengan cukup, sehingga kompresinya rendah. Karena yaitu tonjolannya itu tidak sama persis sama spesifikasi aslinya yang seperti dari pabriknya. Jadi memang untuk askrek noken as itu jangan pakai yang murahan ya, harus pakai yang standar. Jadi itu sangat penting karena berkaitan dengan timing dan kinerja mesinnya. Demikianlah teman-teman sekilas info, terima kasih.